Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat guru pembimbing materi kali ini, Muhammad Arifin, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Said Syaputra dari kelas 11 IS1 dengan nomor absen nomor 11. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai proses diangkatnya Muawiyah menjadi seorang khalifah dari bab 1. Muawiyah bin Sufyan merupakan putra Abu Sufyan bin Harb, seorang tokoh berpengaruh dari Bani Umayyah. Ia masuk Islam bersama ayahnya saat terjadi peristiwa Fathu Makkah. Pada masa Rasulullah SAW, ia pernah ikut serta dalam perang Hunain. Muawiyah juga seorang penulis wahyu dan merawikan beberapa hadis Rasulullah SAW. Beliau SAW pernah mendoakannya, "Ya Allah, jadikanlah ia orang yang memberikan petunjuk jalan yang benar dan orang yang mendapatkan hidayah." Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi karena tusukan pedang beracun saat sedang beribadah di Masjid Kufah oleh kelompok Khawarij, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Wafatnya Ali bin Abi Thalib menimbulkan dampak politis cukup berat bagi umat Islam, khususnya para pengikut setia Ali. Oleh karena itu, umat Islam dan para pengikut Ali bin Abi Thalib melakukan sumpah setia atau baiyat atas diri Hasan bin Ali untuk diangkat menjadi khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Namun, Hasan bin Ali adalah sosok yang jujur dan lemah secara politik. Ia sama sekali tidak ambisius untuk menjadi pemimpin negara. Ia lebih memilih mempertingkan persatuan umat. Maka Hasan bin Ali pun menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Tahun kesepakatan damai antara Hasan dan Muawiyah disebut Amul Jamaah karena kaum muslimin sepakat untuk memilih satu pemimpin saja, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Muawiyah, "Wahai Muawiyah, jika engkau memegang tampuk kepemimpinan, maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan berlakulah adil." Muawiyah radhiyallahu anha berkata, "Aku senantiasa menyangka bahwa diriku adalah orang yang akan mendapatkan ujian berupa sebuah jabatan." Karena pernyataan Rasulullah SAW tersebut, sampai kemudian aku pun mendapati ujian tersebut. Muawiyah dikenal sebagai negarawan dan politikus ulung. Muawiyah pernah berkata, "Aku tidak akan menggunakan pedangku selagi cambukku masih cukup. Aku tidak akan menggunakan cambukku selagi lisanku masih bisa mengatasinya. Jika ada rambut yang membentang di antara diriku dan penentangku, maka rambut itu tidak akan putus selamanya. Jika mereka mengulurkannya, maka aku akan menariknya. Jika mereka menariknya, maka aku akan mengulurkannya." Beliau juga dikenal adil dan amanah dalam menjalankan kepemimpinan. Hal itu terbukti dari kepercayaan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anha yang menjadikan beliau sebagai gubernur di sebagian negeri Syam, dan kemudian Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anha menjadikannya sebagai gubernur di seluruh wilayah Syam. Beliau memegang kekuasaan di wilayah Syam selama 20 tahun, sedangkan kekhalifahan beliau selama 20 tahun pula. Selama masa pemerintahan yang panjang itu, tidak ada seorang pun yang hendak merongrong wilayahnya. Bahkan seluruh kaum muslimin tunduk di bawah pemerintahannya. Kekuasaannya mencakup dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Syam, yang sekarang terjadi menjadi Yordania, Suriah, Palestina, dan Lebanon. Irak, Persia atau Iran, Khurasan, Jazirah Arab, Yaman, Mesir, dan Maroko. Muawiyah wafat pada hari Kamis pertengahan Rajab 60 Hijriah pada usia 78 tahun. Beliau telah menjabat sebagai khalifah kurang lebih 20 tahun, yakni mulai dari usia 58 tahun hingga 78 tahun. Itulah proses diangkatnya Khalifah Muawiyah menjadi seorang khalifah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sebuah proses, apapun itu. Akhir kata, bila ada salah-salah kata atau dalam pengucapan
saya menyampaikan terdapat beberapa kesalahan, saya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.